Kita lari ke apa namanya pembahasan assembly ya. Dalam SolidWorks, proses perakitan 3D atau bagian dalam assembly dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama. Perakitan langsung, direct assembly namanya, dan perakitan tidak langsung atau indirect assembly. Berikut adalah penjelasan mengenai perakitan langsung, melibatkan penambahan part individu langsung ke dalam file assembly utama. Setiap part kemudian diposisikan dan dihubungkan menggunakan mesh. Karakteristiknya cocok untuk perakitan yang relatif sederhana dan jumlah partnya sedikit. Prosesnya cenderung lebih cepat, pengolahan part dilakukan langsung dalam sel assembly utama. Keuntungannya sederhana, cepat, kekurangannya dapat menjadi rumit dan sulit dikelola untuk perakitan yang besar. Perakitan tidak langsung, indirect assembly. Definisi perakitan tidak langsung melibatkan penggunaan sub-assembly, yaitu perakitan yang terdiri dari beberapa part kemudian dirakit lagi ke dalam sub-assembly utama. Ya, karakteristik sangat berguna untuk perakitan dengan banyak part atau perakitan memiliki komponen yang memungkinkan pengolahan perakitan yang lebih terstruktur, efisien dan sendiri. Jadi maksudnya direct indirect tuh jika kalian punya contoh inilah motor. Eh, Motor itu kan terdiri dari beberapa sub assembly. Yang pertama blok mesin. Kenapa blok mesin dibilang sub assembly? Karena di dalam blok mesin ada gearnya, ada shaftnya, ada bearingnya, dan yang lainnya. Ada pistonnya gitu ya. Kemudian rangka. Di dalam rangka ada apa? Dalam rangka biasanya ada sub rangka, rangka depan, rangka tengah, rangka belakang, ya kan? Rangka sok itu sub rangka. Body, sub body ada body apa aja? Body depan, body kepala, body eh, belakang. Jadi itu tadi dinamakan sub assembly. Jika semua part yang begitu banyak kita tidak jadikan sub assembly, langsung kita assembly dalam satu file assembly, nanti dalam proses editingnya akan memakan waktu yang sangat panjang dan rumit untuk kita modif. Contoh sebentar. Misal, terlihat ya, seperti ini. Jadi ketika kita punya satu gambar besar namanya GA misalkan ya, General Arrangement, satu besar nih. Nah, dalam satu assembly besar terdapat sub assembly. Nah, ternyata dalam satu sub assembly ini ada dua sub assembly ya. Nah, dari kedua sub assembly dia punya satu sub assembly lagi. Punya satu ini yang ini punya dua sub assembly. Nah, kemudian nanti dari satu sub assembly dia punya dua sub assembly lagi dan dari dua sub assembly ini masing-masing punya part.
atau dari satu sub assembly dia punya sub assembly dan part. Jadi kerangka atau chartnya seperti ini. Kalau kita memiliki sebuah desain yang rumit dan kompleks gitu ya, besar lah seperti itu. Bagi contoh yang simple, saya buka connect input. Satu sub assembly, satu sub, satu assembly dia terdiri dari langsung part aja ya. Nah, tadi kita lihat di sini, sorry. Ini satu assembly terdiri dari sub assembly yang banyak ya. Atau satu assembly terdiri udah langsung part aja banyak. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi dia langsung ada part-partnya. Kalau semisal partnya sedikit seperti ini. Jadi mending kita langsung buat satu assembly kayak gini. Tapi semisal partnya agak kompleks gitu ya. Misal saya punya part yang agak kompleks. Seperti ini. Ya. Semisal kita punya part kompleks seperti ini. Jadi ada langsung eh, part masing-masing ya. Atau ada yang berupa sub assembly seperti ini. Ini lambangnya beda ya. Kalau misalkan part dia seperti ini nih, kalau sub assembly dia ada birunya dikit di sebelah kanan kotak kanan. Nah kalau saya buka gini, nah dia ada di sub assembly ini dia ada berapa part? Ada 3 part.
Ini kalau misalkan assembly yang sudah kompleks ya, yang sudah banyak equipment sama konfigurasi gitu ya. Hmm. Ya. Sekarang semisal kita contoh buat satu assembly yang mudah gitu ya. Assembly Ragum semisal. Oke. Oke. Misal kita ingin membuat assembly Ragum seperti ini ya. Gimana cara memulainya? Kita buka saja filenya. Oke. Eh, kita mulai dengan klik new, kemudian kita klik assembly. Oke, pada waktu kita klik new assembly, maka kotak gigain assembly ini langsung muncul. Fungsinya adalah untuk menginsert atau memasukkan part-part atau sub assembly yang ingin kita rakit atau kita assembly. Tapi misalnya kita close nggak masalah juga. Oke. Kemudian muncul tab baru assembly yang tidak muncul ketika kita membuka dokumen part ya. Jadi kalau kalian cari tab assembly di dokumen part, di dokumen part ini, maka sampai kalian lulus juga nggak akan ketemu ya. Gitu. Nah, kemudian langkah pertama kita melakukan insert komponen, masukin komponen yang ingin kita rakit. Kita browse aja, kemudian ini kita besar. Di sini kita bisa melakukan filter. Maksudnya apa? Kalau misalkan saya sudah ada file assembly, maka seharusnya di sini muncul file assembly yang sudah saya buat ya. Tapi nyatanya belum ada. Maka ketika saya klik gini, nggak akan saya filter assembly saja yang saya munculin, maka tidak akan ada file assembly. Tapi kalau saya filter part, maka semua part yang ingin kita masukkan muncul dan bisa kita masukin. Dan kita bisa masukin sekaligus. Di sini kan ada, kita lihat ada beberapa part, ada 7. Ini 7-7-nya bisa kita masukin. Ini kita blok aja seperti ini, baru kita klik open. Pertama kali dia akan muncul di kotak ini ya, open document.
Jadi, oke. Nah, setelah muncul semua di kotak ini, satu persatu bisa kita klik kiri ya. Klik kiri satu, kemudian kita klik juga dua, kita klik lagi. Klik lagi, kita klik lagi. Kita klik lagi. Dah. Setelah itu kita perhatikan part yang pertama kali muncul atau yang pertama kali di story, maka dia akan terkunci ya. Tandanya F, fix. Jadi kalau misalkan yang lain bisa saya geser-geser, seperti ini, yang ini dia tidak bisa digeser-geser. Nah, karena terkunci. Oke. Ini tadi ya lanjutan untuk bagian dari satu assembly ini seperti ini. Kita sub assembly langsung bisa part, sub assembly lagi gitu ya. Oke. Syarat kita mengassembly itu memang harus ada salah satu part yang terkunci atau fix gitu. Jika tidak ada, maka assembly nanti kita ini akan bisa tergeser-geser gitu ya. Masih bisa di move. Kayak kita semisal merakit sepeda motor, maka harus ada salah satu yang diam, ya kan? Yang diam apa? Rangkanya, di jig, ya kan? Kalau misalkan di manufacture, dibuat jig untuk rangka, sehingga part-part lain seperti lampu, blok mesin, tang, dan lain-lain gitu, terassembly di satu pusat gitu ya.
yaitu rangka. Sama di software juga kita menerapkan prinsip itu ya, prinsip fix atau fixture. Nah, ini kalau semisal komponen yang pertama, komponen utama yang mau kita kunci itu salah, ini cukup kita klik kanan, plot atau membuka fixnya. Ini kalau kita tarik-tarik, sekarang sudah bisa. Oke. Kalau mau kunci lagi gimana? Misalkan saya pengen kunci yang ini. Nah, ini tinggal saya klik kanan, kemudian saya fix. Sehingga part ini nggak bisa saya geser-geser. Itu salah satu cara mengunci. Salah salah duanya yaitu dengan menggunakan match ya. Kalau di inventor itu dia constraint namanya. Di SolidWorks dia itu match. Oke. Apa yang kita match atau bahasanya rakit lah. Teman-teman harus perhatikan di sini di folder assembly kan dia ada anaknya seperti ini ya. Atau kalau saya jelaskan di sini, nah, ini assembly ini ada anak-anaknya. Nah, yang anak-anaknya ini nih anak assembly-nya bisa berupa sub assembly atau bisa berupa part langsung ya, gitu ya. Bisa berupa part langsung. Nah, kebetulan ini satu assembly di bawahnya semua part gitu ya. Jadi lambang assembly dia ada kotak birunya, kalau single part dia hanya kuning seperti ini. Oke. Pada assembly dia terdapat tiga buah plan yang nanti bisa kita gunakan sebagai patokan kita untuk mengassembly part-part yang sudah kita insert nih. Contoh, saya ingin mengunci atau mematikan pergerakan rahang tetap, dari rahang tetap. Tapi saya tidak mau mengunci menggunakan klik kanan fix. Saya ingin mengunci menggunakan match. Maka apa yang saya kunci? Yang saya kunci adalah front, top, right. Karena apa? Karena pada sebuah part akan terdapat itu ya, front, top, right bawaan. Nah, sedangkan front, top, right-nya, head-nya assembly, dia tidak bisa bergerak kemanapun, steady. Sedangkan front, top, right-nya part, dia akan bergerak beriringan dengan kita menggerakkan part tersebut. Gitu ya. Maka dari itu, kita bisa menempelkan atau merakit atau menggabungkan plan yang terdapat pada part dengan plan yang ada pada assembly. Sebagai contoh, saya klik mat, kemudian pada rahang tetap, saya pilih front line. Kemudian saya assembly atau saya rakit, saya tempelin bahasanya ya, coincident nih menempelkan. Saya klik frontnya assembly. Nah, maka dia secara langsung menempel ya, di frontnya part dengan front assembly. Kalau saya lihat dari pandangan atas, nah dia nempel seperti ini. Kayak ini saya ulang, akan saya setting dari pandangan atas terlebih dahulu. Saya klik frontnya frontnya assembly dia di sini, sedangkan frontnya hang tetap dia di sini kan. Jadi semisal saya klik match, saya klik front assembly dan frontnya hang tetap, maka dia akan bergeser set mengunci. Saya klik OK.
maka dia tidak akan bisa nih bergerak ke atas ke bawah dari pandangan posisi atas ya. Dia hanya bisa bergerak ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah nggak bisa karena sudah kita kunci frontnya. Satu berarti pergerakan terhadap sumbu jet itu sudah kita kunci ya. Kemudian semisal kita tidak ingin bergerak ke sumbu X nih ya, masih bisa gerak ke sumbu X. Maka yang harus kita kunci adalah right-nya. Right-nya si part dengan right-nya assembly. Kita klik match saja, kita klik right-nya assembly. Kalau kita lihat dari posisi atas, ini ada di sebelah kiri sini, dengan right-nya part. Nah, maka dia akan secara otomatis bergeser, menempelkan diri antara rack dengan rack plane-nya assembly. Oke, sekarang yang kita kunci adalah pergerakan tadi sumbu X ya. Sumbu X dan Y sudah nggak bisa. Yang bisa sumbu X dan Y nggak bisa. Sekarang yang Y yang masih bisa bergerak ya kan ke atas ke bawah. Oleh sebab itu kita bisa menguncinya lagi menggunakan top plane-nya assembly dengan top plane-nya si part. Saya klik match saja top plane yang assembly, saya pilih yang pertama, yang kedua top plane-nya si ranah tetap. Oke, tanpa ada tanda F ya, dia sudah tidak bisa bergerak. Tarik ke samping sini ke jet nggak akan bisa. Tetap juga nggak akan bisa. Kemudian saya klik rahang jalan, saya tarik, nanti masih bisa geser-geser ya. Karena plane-nya, tiga plane-nya belum kita assembly. Gitu. Tandanya dia sudah memiliki match, yaitu ketika kita buka match-nya di part ini sudah ada historicalnya. Sudah ada historicalnya. Ya, satu, sekarang kita sudah punya patokan satu part yang memang tidak bergerak sama sekali, yaitu rahang tetap. Oke, kita lihat. Sekarang saya pengen assembly dulu yang nomor 4 nih, plat samping kanan. Oke, saya cari plat samping kanan yang mana nih? Plat samping kanan yang ini. Sekarang kita clear dulu, kita klik match. Tadi kita sudah belajar menempelkan plan. Sekarang saya ingin menempelkan permukaan benda kerja dengan permukaan benda kerja. Di sini ada namanya match type-nya ya. Coincident, parallel, perpendicular, tangent, dan concentric. Nah, masing-masing punya fungsi yang berbeda. Ya, saya kirim dulu materinya.
saya kirim ya di grup. Nah, dia punya match. Ini insert komponen nanti dibaca aja. Pick and float komponen ini dibaca juga. Yang tadi sudah saya sempat jelaskan. Kemudian match. Nah, nanti sini ada match concentric match itu apa? Kemudian coincident itu apa? Descent itu apa? Nanti bisa dibaca dulu. Tapi sambil saya jelaskan yang ada di SolidWorks-nya. Oke, sekarang saya pengen menempelkan plat samping kanan. Oke, saya saya pilih coincident. Sebenarnya dia otomatis nanti memilih match mana yang akan dia gunakan. Tapi di sini kita belajar eh, kita klik dulu coincident. Coincident ini kalau dari modul dia menempelkan dan meratakan. Nah, ini berfungsi untuk menggabungkan atau menempelkan dua buah permukaan atau plane bisa juga. Kan tadi sudah plane sudah ya. Objek baik dengan jarak berenggangan ada gap tertentu ataupun tanpa jarak antara dua permukaan tersebut. Untuk menggunakan match coincident ini dapat dilakukan dengan cara klik dua buah permukaan atau dua buah objek yang digabungkan pada satu panel model. Ya, misalkan saya klik permukaan ini dengan permukaan ini. Saya klik saja oke. Gitu. Sekarang kita lihat dari pandangan atas. Sekarang dia di plat samping kanan nggak bisa gerak ke kanan ke kiri karena sudah kita tempelkan. Misalnya ke eh, samping atas bawah, samping ini ya, kanan kiri atau atas bawah. Kalau kita lihat dari pandangan ini atas bawah. Nah, gitu ya. Sekarang saya nggak mau bergerak ke atas ke bawah. Tinggal kita match saja. Kita tempelkan permukaan atas ini dengan permukaan atas di sini. Dia bergerak sedang menyesuaikan. Oke, jadi ke atas ke bawah nggak bisa sekarang, tapi masih bisanya ke kanan dan ke kiri. Mau kita kunci lagi, kan baru dua match atau dua permukaan yang kita kunci. Sekarang kita kunci satu lagi biar menjadi tiga. Cara dia terkunci itu ketika tiga buah sisi itu dia kunci. Kita klik permukaan ini, kita klik permukaan ini, maka otomatis dia langsung milih coincident. Itu yang saya maksud ya. Oke, kemudian saya pengen assembly lagi plat samping kiri. Biasanya saya lebih enak setting ini ya. Misalkan plat samping kiri, saya klik seperti ini. Kemudian ini saya klik, saya putar. Nah, dia otomatis putar. Kemudian kita klik match, kita klik permukaan ini dengan permukaan ini. Oke, posisi dan pilihnya. Kemudian ada yang namanya concentric. Dari concentric,
Match ini berfungsi untuk mensenterkan dua buah komponen yang memiliki bagian silindris. Sorry. Kita klik aja nih permukaannya silinder ini dengan mana? Dengan silinder juga, dengan lingkaran. Maka dia secara otomatis memilih match konsentrik atau mensenterkan. Oke, karena yang baru kita senterkan hanya satu lubang, maka dia masih bisa bergerak nih seperti ini. Karena baru dua match juga yang kita terapkan di untuk satu part samping kiri ini ya. Tinggal kita klik aja lagi lingkaran ini dengan lingkaran yang dalam ini. Maka dia secara otomatis mengkonsentrikan. Baru kita lanjut. Nah, kita mau masukin bahan jalan nomor 2 ini biar bisa bergerak ke depan dan ke belakang. Caranya masih sama. Kita tempelin aja ya permukaan sini dengan permukaan sini. Tapi dia masih dari ke atas ya karena baru satu plane yang satu permukaan aja satu permukaan yang kita match. Kemudian biar dia nggak bergerak ke atas ke bawah, ini kita kunci lagi atau kita match permukaan ini dengan permukaan bawah. Oke, kita oke. Ini sekarang dia bisa gerak ke depan dan ke belakang. Lanjut, assembly nomor 6, dudukan pemutar. Cari dudukan dudukan pemutar. Ketemu ini, biasanya saya setting dulu nih. Kita rotate sesuai dengan nanti assembly-nya. Seperti ini dikit biar enak ya kan. Tinggal saya klik match, klik permukaan ini dengan permukaan ini. Kemudian kita klik permukaan atas dengan permukaan atas, dia bisa jadi nempel seperti ini. Oke saja. Kita geser kanan kiri masih, nah kita tempelin lagi aja ke permukaan ini dengan permukaan ini. Ini bisa kita tarik dulu. Kemudian saya pengen konsentrik lagi. Saya klik match, kita pilih subnya ini, kemudian kita pilih sub bebas ya. Mau sub yang ini atau yang di sini, yang penting dia masih satu center. Kita lihat keluar, oke saja itu konsentrik otomatis. Sekarang kita eh, lihat konsentrik lagi untuk lubang pinnya, lubang pin sini. Harusnya ada pinnya.
part yang kita assembly. Ini pemutar. Kita klik match karena dia sub dengan clear dengan ini satu center, kita klik permukaan luar sini bebas. Jadi mengklik untuk concentric itu bebas ya. Kita klik ini bisa klik permukaan dalamnya atau yang lebih kecil, yang penting dia masih simetris. Kita pilih aja lingkaran di sini, kemudian kita klik lingkaran ini. Oke saja. Kemudian ini dia menempel nih. Oke, oke, pilih satu nih. Ini dulu. Ya, tinggal baut ya. Kita klik match, kita pilih permukaan sini dan permukaan sini, ya otomatis akan memilih konsentrik ya. Kemudian dulu kita klik permukaan ini biar dia menempel dengan. Nah, itu konsep mengassembly ya. Nah, ini kan misalkan semisal dia masih nembus gitu ya, karena baru dua match yang kita terapkan. Kalau saya tempelin lagi, saya mau kasih jarak, saya klik match, saya klik permukaan ini, dengan permukaan ini, kalau nggak saya kasih jarak dan nempel, kalau saya kasih jarak misalkan jarak 50, sekarang maka dia akan uh, tetap di angka 50 tadi ya. Ini kita geser lagi. Seperti itu. Kira-kira untuk modul aslinya. Nah, itu bisa dibaca pengertian-pengertiannya untuk yang ini ya, concentric mat itu apa, conciliar mat itu apa, dan sebagainya. Dan setelah kita assembly, ini akan terrecord semua match-nya di paling bawah sini. Nah, jadi kalau mau edit, mau ganti, itu tinggal cari aja. Misalkan paling bawah di stand, saya mau edit nih. Saya klik kanan, saya edit match-nya. Klik edit, feature, kemudian kita masukin saja tanggal 20 gitu. Nah, dia maka akan secara otomatis bergerak mengikuti angka yang kita input. Kalau kita mau cek, klik visual ini, kita klik permukaan ini dengan ini, nah maka jaraknya 20 kan, sama dengan tadi. Oke, kira-kira itu. Ini akan saya kasih file assembly-nya, kemudian membuat tugas mengassembly seperti saya ini. Kira-kira ada pertanyaan yang lain? Berarti untuk tugasnya itu yang 15 kemarin, terus yang kayak meja kemarin sama yang ini tadi, Pak. Gimana? Untuk tugasnya itu berarti yang 6 tambah 10 kemarin sama yang apa namanya?